Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Kalau suara saya jelas, kasih jempol ya. Kita akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman, insya Allah jam 4 tank ya, selama mungkin 45 menit, mungkin 60 menit ke depan. Sekali lagi saya tanya, suara saya jelas? Kalau jelas, kasih jempol gini ya. Oh ya, kata Mbak Ciska jelas, kata Mbak Tice jelas. Boleh disebutkan kotanya, boleh ya, dari daerah mana gitu. Suaranya jelas, Mbak Esti bilang jelas. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin teman-teman udah baca buku ini ya, 7 keajaiban rezeki ya. Udah baca boleh, belum baca juga nggak apa-apa gitu ya. Mungkin nanti kalau belum bisa pinjam sama teman-temannya yang sudah punya duluan gitu ya. Jadi di sini saya bilang ya tentang bedanya otak kiri dan otak kanan, terutama kalau sebagai entrepreneur atau calon entrepreneur ya. Jadi kalau yang dominan otak kiri ya, itu dia suka sesuatu yang urut, teratur, terukur, terencana, tertulis satu persatu ya, yang pasti-pasti, yang masuk akal menurut dia, telah terjadi selama ini ya. Kalau belum terjadi dia nggak mau gitu ya. Tidak melibatkan banyak orang ya, dan tidak melibatkan kreativitas, imajinasi, juga perasaan. Nah ini pekerjaan-pekerjaan ya, dan kesibukan-kesibukan yang berbasis otak kiri ya. Nah kalau kanan itu sebaliknya ya, jadi tidak harus urut, tidak harus teratur, tidak harus terukur ya, nggak perlu rencana-rencana banget gitu ya. Terus juga tidak harus tertulis ya, dan tidak harus A kemudian B gitu ya. Nah nggak harus juga pernah terjadi dulu, nggak harus ya. Dan sukanya malah kalau kanan itu melibatkan orang banyak. Nah ini bedanya kiri dan kanan. Jadi kanan itu dia biasanya lebih luas, lebih fleksibel gitu ya. Nah jadi kalau kita, saran saya bagi teman-teman yang misalnya belum mulai usaha itu coba diasah otak kanannya ya. Jadi cara memutuskannya pakai otak kanan. Menurut saya ya, saya udah ngomong ini hampir 10 tahun, apa itu? Selagi legal, halal, jajal ya. Selagi halal, legal, jajal. Kecuali tidak halal, kecuali tidak legal ya, jangan kita jajal, jangan kita jual. Tapi kalau legal, halal, masuk akal, jajal, jual, nggak apa-apa gitu ya. Ini kadang-kadang orang yang dominan otak kirinya ya, kita sudah jam 4 sekarang ya. Bagi yang baru bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi bagi orang yang dominan otak kirinya ya, itu mulai usaha dihitung-hitung semuanya, hitung tato rugi. Coba bayangkan ya, belum mulai usaha udah rugi, coba kan gila itu. Harusnya kalaupun dihitung misalnya belum masuk ya, kita upayakan nanti insya Allah untung beneran, masuk beneran. Dan kadang-kadang memang akal kita belum masuk ya. Jadi makanya untuk mulai usaha menurut saya ya, selagi legal, halal, jajal ya, udah langsung mulai aja. Nah nanti detailnya, perencanaannya, hitung-hitungannya sampai jalan. Makanya untuk mulai kanan ya, nah nanti kemudian baru kirinya ngikut ya, kemudian baru ada perencanaan, kalkulasi, analisa, itu kemudian. Tapi nah kalau dibalik ya, misalnya nih awal-awal sudah analisa, hitung-hitungan, kotak banget hitung-hitungannya, ini nggak mulai usaha, biasanya udah takut duluan. Makanya mohon maaf, orang yang terlampau pintar akademis biasanya itu takut mulai usaha, teorinya panjang ya. Bukannya kita anti teori juga penting gitu ya, tapi kalau kita mau mulai usaha ya udah mulai aja udah ya. Nah begitu juga bagi teman-teman yang belum nikah ya, nah itu juga pakai otak kanannya ya. Jadi asal ada jodohnya, dia mau, udah lamar aja, segera nikahnya ya. Jangan dipikir kapan ini nunggu hari baik. Semua hari itu baik kecuali hari kiamat ya. Nah kalau hari kiamat itu bukan apa-apa ya, itu ngumpulin orang susah ya. Orang pada sibuk semuanya, penghulu entah di mana ya. Nah jadi selagi sudah ada jodohnya ya, selagi kita memang bisa, mampu, sudah langsung nikah aja, selesai. Sekarang waktu bagus nih. Dan kalau misal teman-teman mau nikah sekarang juga bagus. Kenapa? Pasti hemat ya. Kenapa hemat? Nggak perlu bayar gedung, nggak perlu sewa gedung ya. Karena memang kita lagi nggak boleh ngumpul-ngumpul gitu ya.
Nah, jadi nggak ada prosesi lamaran, nggak ada prosesi resepsi dan seterusnya. Ya, jadi kalau orang kiri itu lama banget. Ya, jadi awalnya pacaran dulu, pacaran 5 tahun, kayak leasing motor. Ya. Terus ada lagi yang sampai pacaran tambah tunangan 7 tahun, ya, kayak KPR lamanya. Ya. Nah, terus ada lagi seserahan, ya, waduh, lama lah prosesnya gitu. Katanya nunggu mapan, baru nikah. Nah, akhirnya mapan di usia 70 tahun. Waduh. Jadi nikahnya di usia 72 tahun gitu ya, kelamaan, ketuaan ya. Itu namanya harusnya nikah itu kan pandangan hidup gitu ya. Kalau ini enggak ya, ini perjuangan hidup gitu. Kalau umur 70 tahun baru nikah ya. Apa artinya nanti kapan-kapan kita bahas. Kalau nggak ngerti ya sudahlah, nasib sudah gitu ya. Nah, jadi ini bedanya kiri dengan kanan ya, bahwa kalau kanan itu dia mesti fleksibel ya, tidak harus urut, karena satu-satunya yang harus urut adalah tukang urut ya. Nah, satu-satunya profesi yang harus urut adalah tukang urut. Kita bisa mulai usaha dari mana saja. Misal kita mau buka usaha laundry, tidak harus punya mesin laundry. Kita bisa mengumpulkan baju kotornya dulu ya, kemudian nanti mesin cucinya kita bisa nebeng sama teman. Nanti teman diajak mudharabah bagi hasil gitu ya. Insya Allah itu Islami, insya Allah itu syar'i, boleh gitu ya. Tapi jangan-jangan mentang-mentang syar'i Islami akhirnya mau laundry syariah, nyucinya pakai debu gitu, tayamum, bukan ya, tetap pakai air ya, tetap pakai air ya. Nanti proses bagi-baginya ya, pokoknya saling ridho satu sama lain, itu insya Allah sudah Islami, sudah syar'i. Nah, sambil kita kumpulkan uangnya, nanti lama-lama baru beli mesin cucinya. Jadi tidak harus punya mesin cuci dulu. Kalau punya, alhamdulillah. Nggak punya pun juga nggak masalah, tetap bisa mulai usaha gitu ya. Buka usaha baju juga sama, tidak harus, ini bukan usaha baju ya, bukan buka baju ya. Nah, jadi tidak harus kita juga produksi sendiri ya, kita bisa ambil dari orang lain ya, asalkan mutunya bagus, harganya oke, masuk, nyucuk ya sudah, kita bisa jual. Dan merek boleh pakai merek dia kalau memang mereknya kuat, atau kita pakai merek sendiri, mana-mana boleh ya. Jadi tidak harus ya apa-apa itu serba sempurna semuanya. Yang sempurna cuma satu di dunia ini, apa itu? Andra and the Backbone ya. Nah, itu pun cuma adanya dalam lagu. Dalam dunia nyata ya itu enggak sempurna semuanya ya. Jadi kalau kita ternyata punya ilmu bisnis, pernah kuliah bisnis, alhamdulillah mulai bisnis. Tapi kalau nggak punya pun nggak apa-apa, mulai aja, entar lama-lama punya ilmunya. Sekarang saya mau tanya, mana lebih penting, pernikahan atau bisnis? Saya percaya jawabannya adalah pernikahan lebih penting ya. Ternyata untuk nikah saja kita rata-rata nggak punya ilmunya ya, udah nikah baru punya ilmunya ya. Jadi nggak ada juga kuliah pernikahan, nggak ada, paling cuma kultum atau nasihat pernikahan gitu ya. Nah, jadi tidak harus paham semuanya, tidak harus sempurna semuanya, nanti sambil jalan kita sempurnakan. Nah, itu namanya kanan. Mulailah dengan yang kanan, iringi dengan yang kiri. Makanya salam juga sama ya, kalau kita sholat, begitu kita selesai sholat, kanan dulu baru kiri ya. Berani dulu, dobrak dulu, imajinasi dulu, baru nanti rincikan detailnya di kiri ya. Nah, jadi mulailah dengan yang kanan. Makanya yang masuk surga juga golongan kanan gitu ya. Nah, sekarang yang sebelah kanan saya mana nih? Yang masuk neraka sebelah mana nih? Yang mau masuk surga, mau masuk sekarang, kalau mau tak bantu ya. Oke, teman-teman boleh walaupun tulisannya terbalik gitu ya. Teman-teman kalau mau bertanya silahkan ya. Pertanyaannya apa aja boleh, terutama tentang bisnis ya, atau keadaan sekarang, tentang pandemi juga silahkan ya. Saya sih menyarankan teman-teman ya, tetap hati-hati ya, tetap jaga diri. Kalau di rumah itu jauh lebih baik ya. Kalau tidak ada, misalnya ya, kita dalam posisi misalnya yang memang usahanya bisa dijalankan dari rumah, ya sudahlah di rumah saja saya bilang ya. Entah kita di kota besar seperti Jakarta ya, Surabaya, atau mungkin mohon maaf kota-kota yang mungkin relatif kecil gitu ya, tidak sebesar Jakarta, di rumah jauh lebih baik menurut saya ya, untuk keadaan seperti sekarang ya. Karena bisa jadi kita mungkin sehat ya, tapi kita bawa virus ke orang lain, kita menjadi virus carrier terhadap orang lain. Nah, ini orang-orang yang punya sakit, orang-orang yang mohon maaf berumur, ini sangat rentan terhadap virus tersebut ya. Jadi jangan sampai kita bawa virus ke orang lain, atau malah kita bawa virus itu ke rumah, nanti kena orang tua kita, kena anak-anak kita ya. Jadi di rumah insya Allah lebih baik. Terus juga saya pengen sampaikan apa datanya, apa yang dikatakan yang telah terdata selama ini ya. Kita sudah masuk dalam tahap pandemi ya. Ini WHO ngomong udah sebulan lebih gitu ya. Pandemi ini nggak main-main. Jadi bukan sekadar wabah, tapi udah mendunia, sudah mengglobal. Kita udah lihat beritanya di mana-mana. Nah, pandemi ini kalau teman-teman baca sejarahnya,
baca berita-beritanya ya, itu yang meninggal Masya Allah jumlahnya ya. Dulu di zaman Belanda itu kita ada yang meninggal sampai 3% ya, 3% dari total penduduk itu, angkanya nggak main-main gitu ya. Dan selalu biasanya kejadian seperti ini itu jumlah asli jauh lebih banyak daripada apa-apa yang diberitakan ya. Saya sebenarnya punya prediksi angka, cuma saya nggak mau sampaikan di sini gitu ya. Tapi kalau mitra-mitra saya, insya Allah sudah saya kasih tahu ya, bahwa angka real itu lumayan ya, lumayan ini. Jadi nggak main-main, jangan anggap enteng gitu ya. Sudahlah, kita ikut di rumah saja. Alhamdulillah di Indonesia sekarang ulama yang A, ulama yang B, C, D ya, pendukung pemerintah ataupun yang mengkritisi pemerintah maupun pemerintah sendiri, itu alhamdulillah semuanya satu kata, semua menganjurkan kita tetap di rumah ya. Kalau sholat pun juga tetap di rumah, insya Allah nggak apa-apa. Karena kalau kita lihat sejarahnya juga, dalam sejarah Islam itu hujan angin aja kita boleh untuk tidak ke masjid, dikasih keringanan untuk tidak ke masjid ya. Bahkan langsung redaksi azan tuh berubah ya menjadi apa, sholatlah di rumah. Itu hujan angin saja. Nah sekarang ini udah jiwa gitu kan, udah ancamannya pada jiwa. Dan teman-teman boleh lihat juga ya, otoriti tertinggi dalam fatwa atau keilmuan Islam itu biasanya ada dua, Saudi dengan Mesir. Dua-duanya sudah memberikan fatwa bahwa tetaplah sholat di rumah saja. Padahal ya teman-teman perhatikan baik-baik ya, Mesir sudah memberikan fatwa ini sekitar berapa minggu yang lalu. Mesir itu angkanya kecil ya, jadi angka positif dan angka korban itu sangat-sangat kecil ya. Tapi mereka sudah berani memberikan fatwa itu. Jadi kita jangan merasa lebih soleh, merasa lebih alim ketimbang itu ya. Sudah ada orang lebih soleh, lebih ngerti, lebih paham, lebih berilmu, lebih alim ya, kita ikuti saja. Saudi, Mesir sudah memutuskan ya, sejak lama memutuskan untuk sudah sholat di rumah saja. Dan ulama di Indonesia rata-rata ya, yang punya otoriti ilmu sudah menyampaikan hal yang sama, stay at home ya, di rumah saja. Kalau nggak di rumah saja, nanti malah di rumah sakit atau di rumah duka, kan repot ya. Nah, oke, ada yang bertanya tentang sedekah ekstrim ya dengan investasi. Ini, jadi kalau saya menilai sedekah ini bukan sesuatu yang ditawar-tawar. Jadi sedekah ya sedekah aja. Contoh ya, keadaan seperti sekarang itu alhamdulillah saya punya rezeki untuk investasi. Tapi saya memilih itu untuk sedekah aja sekarang. Karena saya berpikir kalau saya sedekah bisa menyelamatkan diri saya, keluarga saya, dan hasil sedekah saya bisa menyelamatkan orang banyak. Jadi keadaan seperti ini bukan masanya menurut saya kita ngumpul-ngumpulin harta, numpuk-numpuk harta, ya berinvestasi emas, berinvestasi dolar. Saya tidak berpikir seperti itu, ya. Jadi tetap proporsi sedekah lebih utama. Nah kalau ketemu dengan utang, mana yang lebih utama? Utang itu ini ya tips ya agar utangnya cepat lunas, ya. Kalau ada yang 5 ngacung tangannya atau jempol gitu, saya akan bahas bagaimana tips yang lunas utang. Coba ada nggak 5 orang ini? 1. Belum. 1, 2, 3, belum. Yang ngacung berarti punya utang ya. 4, 5. Oke. Jadi tips ya agar lunas utang, dibayar ya. Nah itu insya Allah pasti lunas ya. Tapi kalau dipikirin terus nggak kebayar, itu nggak lunas itu ya. Jadi dibayar baru lunas. Nah cara bayarnya ada 2. Ini penting banget, kalau mau dicatat juga boleh. Cara bayarnya gimana? Ada 2. Pertama transfer ya, transfer. Kedua bayar langsung, kasih langsung ke orangnya ya. Mudah-mudahan tips yang bermanfaat ya, anak TK juga tahu gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang punya utang ya, jadi saran saya misal utang 10 juta belum bisa lunas semuanya ya, jangan malah menghindar, jangan malah merasa nyerah gitu. Ya sudah, bayarnya sebisanya kita. Jadi 10 juta belum bisa, 1 juta bisa nggak? Nah cicil aja ya, jangan malah kabur. Kalau kita berusaha nyicil utang, nanti yang ngasih utang itu hatinya senang sama kita, ridho sama kita. Tapi kalau kita menjauh, kita matiin handphone, kita nggak bisa dihubungi atau kita pindah, nah itu yang ngasih utang itu kesal sama kita ya, gondok sama kita, akhirnya rezeki kita makin seret, makin mampet ya. Makanya saran saya, kalau anda punya utang, kalau kita punya utang, temui yang memberi utang itu, minta maaf sama dia, minta ridho sama dia, dan kita berusaha mencicil. Mencicil itu adalah wujud dari itikad baik ya, minta maaf karena memang jelas kita yang salah, kemudian kita berusaha mencicil. Jadi dia menilai, oh ini orang serius, malaikat juga menilai, ini orang serius, Allah menilai gitu ya. Oke, kita mau cek sebentar apakah Mbak Ratu Anandita sudah ready.
kesehatan Mas Iko perlu minum. Jadi ditunggu sebentar ya. Kalau ada yang mau nanya lagi masih boleh kok, nanya aja. Kalau ada yang berhutang dengan kita gimana Pak? Kalau ada yang berhutang dengan kita gimana Pak Iko? Kalau ada yang berutang sama kita, simpel aja. Saya sih biasanya suka pemutihan aja, ya. Saya nggak mau pusing saya gini aja. Jadi ada yang berutang, saya tagih 1 kali, saya tagih 2 kali, saya tagih 3 kali. Enggak juga, udah saya putihkan, selesai, beres. Jadi saya nggak pusing. Ya. Kalau kita kasih keringanan sama orang, ya pasti Allah nggak tinggal diam. Pasti Allah mengganjar untuk kita. Ya. Nah, pasti Allah mengkompensasi untuk kita. Itu aja. Ada orang yang memang nggak mampu, ada juga orang yang memang nggak mau. Terus orang ini termasuk mana? Saya nggak mau mikirin, pusing saya. Mending saya cari uang lebih banyak, selesai. Ya, jadi nggak percaya silakan aja sama orang-orang yang berutang sama saya. Silakan tanya kalau nggak percaya. Ya. Nah, kalau memang ada itikadnya nggak mau bayar gitu ya, kayaknya dia mampu gitu, bisa jalan-jalan, beli mobil, ganti mobil, tapi dia nggak bayar juga. Ya sudah, ya saya tagih 1 kali, 2 kali, 3 kali, nggak mempan, udah selesai, tutup buku. Jadi hati saya nggak tersita di sana. Kalau nggak, emosi saya tersita di sana. Ya, kita manusia biasa, saya manusia biasa ya. Kalau mikir itu lama-lama, nanti tensi naik. Mending kita fokus cari duit lebih banyak, selesai gitu ya. Oke, kemudian termasuk juga bagi teman-teman yang mulai ini ya, mulai usaha, misalnya yang lain ya, tadi saya ambil contoh laundry, ada juga yang rumah makan, ada juga yang bisnis pakaian, bisnis fashion gitu ya. Nah itu bisnis ya, sedekah juga sama. Jadi sedekah itu pakai otak kanan, jangan terlalu dipikir. Ini kadang-kadang orang ya mau sedekah mikir, udah sedekah kepikiran. Nah ini nggak banyak-banyak nih sedekahnya. Ya, ada lagi yang ngomong biar sedikit asal ikhlas. Apa yang diikhlasin sedikit ya. Nah mestinya kalau ikhlas dibanyakin gitu. Justru kita kalau banyakin seringin nanti lama-lama ikhlas jadinya. Ya. Nah jadi itu ya saran saya bagi teman-teman yang tadi yang ini ya, utang atau punya utang ya, memberi utang gitu ya. Apa tips buat yang umurnya 20 ya, siap-siap menuju 21 gitu ya. Beres. Apalagi Kalau orang yang mampu bayar ya tagih 1 kali, 2 kali, 3 kali, udah nggak mempan, tutup buku, selesai. Jadi nggak pusing, bye. putihkan aja, udah selesai. Dia nggak mau bayar, dia tanggung jawab sama Allah, beres. Itu tabungan kita nanti di akhirat, beres ya. Jadi itu nggak rugi. Siapa bilang rugi? Nggak ada rugi. Kartu kredit gimana? Kartu kredit dia bayar, selesai. Kartu kredit ini ya, kalau teman-teman nggak punya ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi memang kadang-kadang ada orang terpaksa punya. Contoh ya, saya punya nggak? Saya punya. Karena kalau kita mau keluar negeri ya, itu sering banget ya di negara-negara maju transaksi memang pakai kartu kredit gitu. Kartu debit nggak ada di sana, nggak ada gitu. Ya bisa ada, bisa nggak. Di merchant itu banyak yang nggak ada gitu. Ya silakanlah kalau nggak percaya. Oke. Nah yang ada tuh kartu kredit. Terus juga teman-teman beli software, aplikasi dan macam-macam semuanya. Zaman sekarang itu kartu kredit semuanya. Nggak bisa itu kita mau upgrade Zoom misalnya gitu ya. Tanya, Mas nomor rekening BCA-nya berapa? Ya nggak bisa, ya kan? Nah jadi kalau untuk kebutuhan itu ya menurut saya is okay dan segera bayar. Jadi ini semata-mata alat pembayaran aja, memudahkan cara bayar gitu. Kalau saya pakai apa? Saya biasanya pakai coba masih ada nggak nih kartunya? Nah ini Hasanah ya dari BNI Syariah. Tapi kalau mau pakai yang lain juga silakan aja ya. Jadi kalau itu is okay. Nih Kak Dita mau live Ya situasi pandemi ya nggak apa-apa, di rumah aja kan bagus tuh. Justru di luar itu banyak godaannya, banyak fitnahnya. Di dalam malah lebih aman gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Ya tetap hati-hati ya, tetap hati-hati gitu. Kemudian ini ya on air ya, sebentar lagi nih Kak Dita nih. lumayan. Nah ini Mbak Ratu Anandita segera live. Mil, wih. Beliau istri dari Mas Mario ya, Mas Mario Irwinsyah, sahabat saya juga. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Mario? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua teman-teman. Balita Semoga sehat? dalam keadaan sehat. Alhamdulillah Mas, sehat-sehat. Doain nih udah menghitung hari, makanya dari kemarin udah agak-agak ribet aja sama mules apa enggak gitu. Ya ini juga kita kenapa baru join, karena emang tadi habis jalan-jalan dulu, karena ibu hamilnya disuruh jalan-jalan sejam. Terus ada keperluan-keperluan yang perlu dibeli juga, ya sudahlah. Ya ya. Mudah-mudahan nanti persalinannya lancar, sehat Amin. ya. Normal. Ya, amin. Alhamdulillah. Insyaallah amin. Alhamdulillah. Gimana menghadapi pandemi ini, Mas Mario, Balita? Gimana gitu? Itu kayaknya ada versi laki-laki dan versi perempuan ya. Gitu, ya. Kalau Ini versi dia malah lebih ini loh, lebih aware. oh, siapa dulu gurunya ini? Iya, pokoknya kalau aku kadang suka ya udahlah ya udah gitu. Ini masya Allah segala macam disemprot. Iya, biar gimana pun kan namanya juga kepala rumah tangga ya Mas ya, kan Yes. nggak bertanggung jawab di dunia doang gitu kan. Nah, Iya. jadi udah deh mendingan lebay deh, terserah dia mau pada sebel ya mau pada ngomel. Mendingan kita yang lebay, mereka terima aja. Semoga dapat pahala sabarnya ya. Benar. Jadi namanya kita imam, kita kepala rumah tangga, ya kita tanggung jawab. Karena keputusan yang kita ambil nggak semua orang suka kan. Tapi ya untuk tujuan lebih besar, keselamatan, apalagi sampai akhirat, nanti akan ditanya, nanti akan dihisap, udah lakukan aja. Saya juga pengiriman barang tuh saya agak lebay juga semuanya. Jadi ya harus dimandi dulu pakai air sabun tuh barang-barang semuanya. Sama banget. Waduh, pakai air sabun loh, lebih Iya. hebat lagi Mas Bimo. Ini jadi saya menilainya itu karena kan gini, Allah itu kan menyukai ikhtiar ya, suka juga pada orang yang menyempurnakan ikhtiar. Betul, Jadi betul, minimal Mas, ikhtiar sudah dilakukan. Walaupun nanti mungkin kadarulahnya gimana ya itu kan haknya Allah gitu. Cuma kita sebagai manusia sudah menyempurnakan ikhtiar dan lega gitu. Tapi kalau enggak kan, kalau kita enggak ikhtiarnya sempurna, taruh terjadi itu kan pasti nyesek. Kepikiran terus gitu loh, karena sebelumnya kita nggak sungguh-sungguh gitu. Iya, iya, Iya benar, setuju banget Mas. benar. Emang kan paling nggak kalau emang kita udah naudzubillah min dzalik kenapa-napa, ikhtiarnya udah maksimal gitu kan. Jadi ada rasa, oh ya udahlah, kita udah begini, udah begitu, udah ribet, udah ini, sampai segala macam, insya Allah ya. Amin. Allah juga kasih kemudahan, mudah-mudahan. Selamat sore juga teman-teman semua. Iya itu pada doain tuh, masya Allah. Amin, terima kasih. doanya. Butuh banget, ini lagi hujan juga nih dekat rumah kita kan. Iya. Oh, Bintaro hujan ya? Bintaro hujan. Oh iya, BSD cerah. Hujan. Kita baru banget hujan. Alhamdulillah, makasih banget. Butuh doa sekali di masa-masa kayak begini. Ini Los Angeles lagi cerah ini kayaknya. Itu loh. Hati-hati ya, kemarin di LA pada kenal. Itu loh. Di LA, di New York kemarin kata Ustaz. Iya. Waalaikumsalam. Agak horor sih keadaan di sana ya, di Benar-benar. New York. Makanya kita masih bersyukur juga ya Mas Iko ya, dengan Ya. apapun kondisi kita di sini, pokoknya sekecil apapun ya disyukuri lah. Memang tapi ya harus aware banget juga kan, artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita konsum, apa yang kita makan, Iya. vitaminnya dan apa ya, maksudnya kan orang-orang kan pasti ya udahlah gitu, kayak misalnya ada yang udah saya pakai ini aja cukup gitu, ada yang apa, aku pernah lihat di depan tukang tuh sekantongnya bu segini Mas, segini nih, itu vitamin C sasetan itu segini, udah lah saya pakai ini aja cukup, nggak usah lebay-lebay gitu, mendingan duitnya dipakai buat nasi. Ya, benar. Iya benar juga sih, tapi kan namanya juga ikhtiar kan gitu, kita harus perhatiin banget. Kayak tadi nih kita sebelum kita pulang, orang megang pagar atau kalau nggak tadi ada ibu-ibu, gitu, nggak tahu batuknya batuk apa gitu kan, tapi kan kita kalau nggak pakai masker coba, ya kan gitu, ikhtiarnya kan dari mana aja gitu ya, terutama ya emang makanan sih emang benar berasa banget. Aku waktu sebelum era COVID ini Mas emang apa ya, kurang peduli gitu sama multivitamin, sama makanan, sama ya pokoknya yang penting makan enak, apalagi udah asal belado beres. Demam kasih belado sembuh. Kan gitu. Nah ternyata emang bener banget nih Mas, masya Allah, semenjak kita pulang dari Turki tuh, Iya. kan waktu itu kan sempat ketemu sama Mbak Astrid kan, gara-gara nyobain salah satu adalah ininya dia, apa sih benda-bendanya dia ditetes. Mbak Astrid bilang,
BP-nya ditetes aja ke mulut. Hah, masa iya? Gara-gara dulu dia pernah nuangin BP di gelas, nggak kuat mas. Kan buset apaan nih? Kayak gitu kan. Awal-awal kan belum biasa ya mas. Iya kan? Contohin. Saya sih ini kamera mirror ya, jadi mungkin ada yang kelihatan kanan, kelihatan kiri ya. Saya megang kanan. Ya, tetes langsung aja. Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Bedanya DJ amatir dengan pro. Iya. Ya, kalau udah pro. tapi yang hijau emang lebih enak ya. Ya, buat anak-anak soalnya. Iya. Nah akhirnya begitu Dita bilang udah cobain aja kayak apa kata Ai gitu kan. Ah langsungin. Justru ketika udah dicobain langsungin malah nggak suka yang dikasih air mas. Dan efeknya dulu nih bener nih kan kita ini saksi lah nih udah paling sahih setiap hari ketemu. Apa Hati-hati loh, kalau saksi. Kalau saksi, lagi tuh sering jadi tersangka saksi itu. Iya bener juga. Nah ini dia saksi banget ya mas. Aku dulu tuh orangnya lemesan, malesan gitu. Sekarang ya ini bengong dikit apa aku naik sepatu roda ya? Bengong dikit apa aku treadmill ya? Bengong dikit apa aku ternyata emang malah jadi lebih fit juga, emang kerasa banget gitu. Itu aku sih pribadi memang. Nah coba ditanyakan ke sebelah sini lihat Gimana perbedaan. Umil? Ya, alhamdulillah malah sekarang saya yang nggak bisa terlalu banyak Kayak gini banget kayak karena kan Mas Ipo kalau aku dulu ya olahraganya tuh kenceng banget. Emang maksudnya aku malah dulu sempat mini triathlon juga. Kalau Ini sepedaan, 100 kilo loh mas. ya aku tuh kalau sepedaan 40, 70 kilo, 100 kilo tuh aku kalau sepedaan kayak gitu. Saya sih sampai 70 kilo, tapi berat badan sih 70 kilo. Kilogram. Jadi ya pokoknya intinya sih alhamdulillah memang penting banget ya kita jaga kesehatan, utamanya juga untuk kondisi seperti ini kan sekarang. Terus gimana mas? Ini kan kita baru join nih, ada apa tadi hikmah di balik corona. Nah, mas Ipo gimana hikmahnya nih? Loh, saya yang nanya ini. Oh gitu ya. Kita pengen tanya ke Mas Ipo juga. Maksudnya kan kalau Mas Ipo kan maksudnya udah cukup lama juga kan, kayak misalnya pakai biar kita sharing gitu loh, bagi-bagi. Jadi Kalau ini ceritanya gini, ada mahasiswa udah kuliah kan 5 tahun, 6 tahun nggak tamat-tamat. Orang nanya, kamu ambil apa? Ambil hikmahnya aja katanya. Jadi kayak Mas Mario, jadi saya juga lebih konsen terhadap kesehatan ya. Dulu dari minum madu, sekarang ya madunya lebih diperhatikan. benar. Vitamin yang lain gitu ya. Ya. Bahkan kemarin VCO juga saya mulai minum gitu ya. Jadi kita pokoknya apa yang baik-baik kita inilah gitu. Kalau propolis kan memang sudah rutin. Saya sih pegangannya pada surah An-Nahl kan, surah An-Nahl Iya, pada betul. 9, lebah yang mengeluarkan cairan. Berarti ini cairan, kata kuncinya cairan. Kadang-kadang diterjemah Indonesia jadinya madu ya. Padahal kalimat aslinya asalnya adalah cairan. Cairan ini bisa propolis, bisa madu, bisa royal jelly. Ya, jadi kalau ayat ini aslinya seperti ini gitu. Ya sudah, saya berusaha konsumsi semuanya gitu kan. Dan di sana juga diteruskan kalimatnya bisa menyembuhkan. Wah, saya senang banget itu. Jadi bukan sekedar menjaga kesehatan, jadi kalimatnya menyembuhkan gitu. Ya, dan itu ayat ya dalam Islam ini adalah otoritas tertinggi. Makanya Tadi pagi juga Abi Maki sampein itu Mas Ipo. Iya telak banget beneran. Bener. Abi Maki tadi pagi kita kan juga live sama Abi Maki. Iya. Abi juga sampaikan bahwa di dalam Quran itu sudah jelas tertera bahwa disampaikan madu itu madu propolis tadi kan pokoknya turunan dari produksi yang diproduksi oleh lebah ya, yang diproduksi oleh lebah itu memang betul bisa menyembuhkan, dan ada hadis juga habatus sauda ya. Iya. Bahkan Orang habis sampai gini-gini. Iya benar. Gitu ya bahkan, produknya. ini Mas, jadi Allah itu tidak pernah menyebut Muslim itu, mukmin itu dengan hewan, tidak pernah. Kecuali satu, lebah. Hadisnya ada dua yang saya temukan, mukmin bagikan lebah. Saya belum pernah baca hadis mukmin bagikan onta, mukmin bagikan kuda, mukmin bagikan elang. Nggak ada hadisnya, saya belum pernah dengar. Tapi mukmin bagikan lebah itu ada dua hadisnya. Diambil yang baik-baik, dia keluarkan yang baik-baik. Dan di mana dia hinggap, dia tidak membuat kerusakan. Nah, jadi ini keren banget menurut saya, gitu kan. Dan gara-gara itu hadis, akhirnya saya gali lebih jauh tentang lebah. Jadi lebah ini unik. Jadi gini uniknya Mas, dia itu bentuknya kan, mohon maaf ya, konten, buntel. Ya, jadi tidak aerodinamis. Beda sama burung. Burung kan dia ramping, lebar gitu ya. Atau kelelawar juga.
ramping lebar gitu. Nah tapi walaupun dia buntol kayak gitu ya, kalau gini juga bentuknya untuk kontak gitu ya, tapi dia terbangnya bisa cepat bisa lama gitu. Bahkan dia bisa mendeteksi ranjau, bahkan dia paling jauh mendeteksi ranjau, lebih jauh daripada kuda. Nah itu hebatnya lebah tuh. Makanya FAO lembaga dari PBB mengatakan andai kata lebah tidak ada, maka maksimum dunia ini paling banter cuma 4 tahun 5 tahun punah semuanya. Saking pentingnya lebah gitu. Dan dia jalan bisa berkilo-kilometer. Nah anehnya hewan itu mas, yang kalau terbang ya, coba perhatikan baik-baik, itu yang terbang tuh ada 2 jenis. Ada yang jenis terbang itu kayak pesawat terbang, jadi kayak burung gitu, kencang gitu, dia pakai sayap terbang jauh gitu. Tapi tidak bisa diam, makanya pesawat nggak bisa diam, dia harus jalan terus. Nah kalau yang bisa diam itu contohnya kayak helikopter. Jadi kalau ini burung akhirnya menjadi inspirasi bagi pesawat. Kalau yang capung, nah itu menginspirasi helikopter. Dia terbangnya bisa gini ya, gitu. Anehnya lebah dia bisa dua-duanya. Jadi tidak ada hewan yang bisa terbang dengan 2 jenis itu kecuali lebah. Terbang cepat ini bisa, diam di tempat juga bisa. Nah itu hebatnya lebah. Jadi saya belajar banyak tentang lebah itu, bahkan juga lebah itu sama sangat loyal pada pemimpinnya. Dan lebah itu pantang bawa yang busuk ke dalam ininya, ke dalam sarangnya, markasnya gitu. Jadi kalau ada yang, ini mohon maaf ya, jadi mereka pun juga punya fardu kifayah gitu. Jadi kalau ada yang meninggal di antara mereka ya, jadi fardu kifayahnya apa, mereka akan keluarkan, dia tidak bawa penyakit buat semuanya. Jadi lebah melakukan itu. Jadi saya pikir nih keren banget. Jadi gara-gara hadis mungkin bagi lebah, udah saya oper-oper semuanya itu. Saya bisa ngomong 2 jam tentang lebah aja udah. Keren, Masya Allah ya. Dan memang sudah jelas gitu kan, kalau kita yang orang-orang yang beriman ya kita percaya dengan apa yang disampaikan Quran, apa yang disampaikan hadis. Dan emang alhamdulillah terbukti juga ya Mas Iko ya. Udah cukup lama gitu loh dibuktikan kan. Nah jadi tadi konsep saya, hikmah pertama tadi Mas ya, Mbak Dita, karena pandemi seperti sekarang ini saya lebih concern soal kesehatan. Nggak tahu nih sama Mas Mario, Mbak Dita, hikmahnya apa nih setelah kejadian corona seperti sekarang? Setuju Mas, emang lebih concern sama kesehatan itu iya banget, sama kebersihan juga. Biasanya kan kita ya agak cuek lah ya. Dan yang paling utama kalau buat saya, ternyata itu sebuah nikmat baru bisa kita rasakan kalau diambil sama Allah. Kayak misalnya kita keluar rumah gitu ya Mas Iko, keluar rumah dulu saya jujur aja suka lupa ya baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita kadang juga suka lupa zikir pagi, oke, mungkin udah konsisten, tapi zikir petang kadang suka lupa. Kalau sekarang kan keterikatan kita sama Allah tuh benar-benar kayak butuh banget gitu. Selain memang kita jadi semakin butuh sama Allah karena butuh ditolongin, butuh dijaga sama Allah juga, ikhtiar-ikhtiarnya pun kita lakukan lebih maksimal. Kayak kesehatan tadi, berarti makanan, apalagi saya lagi hamil, alhamdulillah semakin terbantu lagi. Memang harus konsumsi makanan yang sehat kan Mas. Dengan kondisi ini jadi semakin strict gitu. Kalau dulu masih agak bandel, makan ini, makan itu, cuek ya kan. Kalau sekarang selain memang jaga kesehatan, jaga kehamilan, kondisi juga, kemudian ya kebersihan lah, ngajarin anak-anak juga kan, ngajarin anak-anak untuk selalu bersih, selalu makan yang sehat. Alhamdulillah anak-anak saya juga senang memang. Kayak udah pernah lihat videonya kan, Aura tuh yang kecil, ya dia kemarin giginya copot. Udah ampun deh, itu anak saya alhamdulillah yang itu aktif banget. Dia berdarah gini, dia udah nggak takut gitu. Biasanya kan ada anak-anak yang takut ya minum obat, nggak mau. Nah kalau ini karena saya biasakan juga, alhamdulillah sih anak-anak senang. Jadi yang bakal lahir kira-kira dikasih nama apa? Udah kebayang nggak? Sumbang nama dong Mas. Ada sih, kita cuman ya belum ini. Boleh nanti sumbang nama. Kalau insya Allah cowok, tapi insya Allah cowok. Kalau saya kasih nama berarti nanti saya dapat royalti. Tapi emang begitu kan, ini kan sekarang kan kita kan belakangan nih
sering ya jam 8.30 tuh live sama Abi Maki di akunnya Terang Jakarta dan Abi Maki. Itu emang bener Mas, apapun yang kita hadapi hari ini itu ternyata kalau bilang hampir semuanya emang bukan hampir ya gitu ya. Jadi semuanya itu udah diatur sama Islam sedemikian rupa dan hari ini orang baru concern kayak kemarin nih. Kita lihat begitu pandemi ini udah mulai nyebar, terus postingan di mana-mana. Udah mulai sekarang namaste aja ya gitu. Jadi kita nggak usah salaman, tapi gini aja. Terus habis itu kita bahas sama Abi. Kata Abi, lah assalamualaikum udah dari tahun kapan gitu kan? Udah yang mahram, ya kan? Segala macam. Terus habis itu jaga kebersihan, ya kan? Itu juga udah Islami Ya banget. kayak cuci tangan Mas, tadi pagi juga dapat ilmu dari Abi ya kan. Kita cuci tangan setiap wudhu kan, sebenarnya harus cuci tangan dulu. Terus bersihin, misalkan bersihin ya Mas. Ucapkan alhamdulillah, terus ditutup ada adab-adabnya, masya Allah. Jadi ya betul-betul, aduh. Sampai 3 kali itu juga jawabannya udah bukan yarhamukallah lagi, jawabannya udah syafakallah. Iya, kalau memang sakit. Wah, Islam luar Kalau biasa memang banget. kalau haji itu kan mungkin memang karena sakit. Kalau sakit berarti harus didoain syafakillah, Allah gitu. Ini luar biasa sih. Kalau saya sih ngambilnya benar-benar banyak hal yang tadinya kita nggak kepikiran. Sekarang kita jadi baru sadar gitu. Kalau mukmin sejati mestinya cuci tangan tuh udah wajar aja, karena wudhu aja dia udah 5 kali. Satu hal. Kedua dia makan kan minimal 2 kali. Masa makan nggak cuci tangan berarti udah 7 kali. Terus hadisnya juga bilang baru bangun tidur cuci tangan dulu. Harusnya udah 8 kali tuh, ya kan? Nah, jadi minimal tuh dia udah terlatih 8 kali. Kalau dia sholat duha 9 kali. Kalau dia sholat tahajud berarti 10 kali udah dia wudhu itu. Jadi kalau misalnya WHO nyuruh 15 kali itu udah nggak terlalu kaget gitu, karena udah 10 kali gitu loh. Udah biasa. Tinggal tambah 5 lagi ya. Dan emang hari gitu. ya kita juga kadang kalau habis dari luar rumah ya pasti cuci tangan, atau habis pegang uang habis apa ya cuci tangan. Ya benar juga sih Mas, kalau 15 Dan sih itu ya biasa cuci aja. tangan itu dalam wudhu ya, masya Allah ya Mbak Dita. Jadi kayak cuci tangan kan juga itu kan tangan dulu, baru wajah. Sekarang juga WHO ngajarkan gitu, tangan dulu baru wajah. Lagi-lagi ya Allah. Jadi jangan wajah dulu gitu, tangan dulu nih gini kan, baru gitu, masya Allah. Dan soal ini juga kayak bersin tadi kan, kita udah diajarin dari dulu kan. Jadi kalau bersin tuh suara dikecilkan, terus juga kita tutup ya dengan lengan kita, dengan tangan kita gitu kan. Itu ya kita udah diajarin Nabi, itu kan sunahnya Nabi dari dulu gitu kan. Jadi ya alhamdulillah diingatkan kembali. Memang aduh masya Allah banget nih, ini kita hikmahnya jadi berasa banget ya gitu, dimana kita ya kan biar gimana pun kan tetap aja kan kemarin kan kita laki-laki kan pasti jarang di rumah gitu kan, ada aja. Sekarang jadi lebih banyak di rumah, terus lebih banyak itu, jadi itu salah satu yang paling terugal gitu ya adalah kita hampir setiap pagi ketemu sama Abi Maki itu menambah banget pengetahuan kita, saling menghargai suami istri, bagaimana cara nge-treatnya. Enggak, sekarang udahlah nggak usah pikirin istri kamu deh, pikirin diri kamu sendiri aja, kasarnya begitu kan ya. Dengan kamu mikirin diri kamu sendiri sesuai Islam, otomatis kamu mikirin istri kamu. Aduh keren banget deh Mas, beneran. Masya Allah emang Abi, Umi tuh ini mumpung nggak ada orangnya ya kan, katanya kalau muji di belakang, kalau menghina di depan ya kan, mumpung orang yang nggak ada. Dari tadi lihat kayaknya nggak live, Abi nggak ikutan. Aduh bener Masya Allah, Abi Umi tuh adabnya luar biasa, emang bener-bener. Kalau katanya kan kalau mau niru yang udah wafat, kalau ini yang hidup juga kayaknya ini juga nggak apa-apa deh gitu kayaknya. Masya Allah banget beneran. Ya beliau ya dulu kita lah. Nanti ini Mas ya bikin kajian di Zoom ya Mas ya, di Zoom. Boleh. Abi Maki buat teman-teman, buat mitra-mitra BP ya, kita bikin. Masya Allah Mas, boleh banget. Luar biasa. Kalau banget Mbak Dita sejak pakai BP gimana? Efek nggak kira-kira? Alhamdulillah Mas, aku emang udah lebih lama ya Masku, karena Mas Mario tuh dia lebih lebih milih-milih gitu. Kalau makan, minum, apa aja yang gitu makan tuh, kalau Mas Mario lebih milih. Kalau aku apa aja deh pokoknya. Kalau dia bilang saya tuh suka rasa yang aneh-aneh katanya.
suka yang aneh-aneh katanya. Tapi benar pengalaman di Turki kan. alhamdulillah loh dengan jalan-jalan di Turki, jadi terbiasa dia semua makanan disyukurin, alhamdulillah deh cobain. Benar, Masya Allah. Jadi udah biasa gitu sama makanan-makanan yang ya udah apa aja yang ada di meja makan. Kalau aku setelah pakai British Propolis memang alhamdulillah banget, rasanya lebih fit. Selama kehamilan ini juga nggak ada apa ya, nggak ada yang berarti gitu loh, maksudnya nggak ada apa keluhan-keluhan ya, nggak ada keluhan-keluhan yang berarti gimana. Terus memang iya sih kerasa juga lebih fit, ada efek-efek yang apa ya namanya, yang rasanya tuh kayak mungkin nggak terlalu berasa mas, karena memang dia hari-hari juga tapi kan fit gitu. tapi olahraganya kan sebenarnya agak kurang. Iya itu. Makanya dengan bantuan makannya agak kurang sih dari yang dulu. Cuman dengan bantuan British Propolis ini dan juga dengan makan yang benar, alhamdulillah jadi terbantu lagi gitu. Makanya kalau dia kan secara pola turun kan karena hamil gitu. Nah tapi jadi akhirnya badannya juga ikut, kasarnya bukan melemah ya, apa jadi ikutan males. Ya. Nah pulang dari Turki itu emang ya kerasa juga kan, kalau perempuan kan minimal kan dari ini ya kata-kata yang keluarnya ya kan jadi banyak apa dikit gitu ya. Tapi coba Mas, ini sekarang aku mau pengen nanya balik ke Mas Ipo. Kita lumayan capek dong Mas di Turki, untuk ukur aku lagi hamil loh. Lu hamil berapa bulan? Iya. Iya kan? Belum ya. Iya, itu kan maksudku Udah 7,5 kali, 7,5. Iya ya, udah gede lah itu, sampai lupa berapa bulan. Kita jalan jauh, habis itu kita pindah-pindah kota, naik turunin, walaupun suami yang ngangkat, tapi kan tidur kurang. Kita lama di perjalanan, alhamdulillah loh Mas, tetap sehat gitu. Maksudnya ya itu bagian dari ikhtiar ya, bagian dari ikhtiarnya salah satunya Mas kan bawa juga BP-nya kemana-mana kan. Iya. Dan aku juga, nah itu bagian ngeceknya kokinnya yang sering itu di situ emang di Turki itu. Jadi di situ emang aku yang paling berasa karena emang ya itulah kalimatnya, anaknya dulu malesan gitu. Terus habis di BP-in jadinya malah ya makanya nanya ke sini, jadinya sekarang tiap hari ada aja niat gitu olahraga Mas gitu, kayak kalau enggak tuh malah kayak sayang gitu karena energinya mau dikemanain gitu, bengong juga bingung gitu kan, ya kan? Alhamdulillah. Terus berarti kan tadi pertama hikmahnya ya kita lebih ingat sama agama satu hal, lebih ingat sama keluarga gitu ya. Dan mungkin juga ini Mas menyadarkan kita ternyata bisa dari rumah kita menghasilkan rupiah gitu. Itu yang aku mau bahas. Paling penting. Bener. Serius, aku jujur aja ya, kita berdua tuh nggak pernah terlalu serius berbisnis lah, katakan seperti itu. Kalau dikatakan orang-orang Minang Mas, saya pada murtad lah gitu. Padahal nggak bisa digagal. Orang dagang nih, malah saya yang semangat dagang. Tapi bener Mas, aku serius. Kenapa nih teman-teman, aku bukan mau promo bukan mau sembarang promo, ini harus kita cerita dulu. Kita Ada berdua, satu yang nungguin tuh. Satu naik bersatu. kita berdua itu, Mas, kalau misalnya terima barang endorsan, kalau memang kita nggak pakai, itu emang kita nggak Ngomong promo. mudah itu untuk bicara barang ini bagus atau enggak, karena kan dia dusta ya Mas ya, kalau kita nggak pakai, kalau emang barangnya kita nggak suka atau emang nggak semudah itu satu. Bukan hanya mau nolong teman-teman nih, tapi karena kita juga nggak mau bohong. Terus apalagi namanya, kalau misalnya memang pakai satu produk itu kita harus yakin dulu memang kita suka, memang kita pakai, memang ada manfaatnya. Jadi pada saat kita sampaikan kepada orang juga emang kita jujur gitu, ini bagus barangnya. Kita ngeri ya Mas, kalau tadi Umi Maki juga bilang setiap kata-kata yang kita sampaikan di dunia ini nanti dicatat, dimintain dihisap di akhirat. Apalagi giliran gue lagi. Kalau kita bohong atau kalau kita dusta hanya untuk uang, ya kan jangan sampai begitu. Nah, padahal loh waktu Mas Ipo ajak kita jalan-jalan ke Turki kemarin, kita bisa barengan safar bersama. Kita lihat sendiri ya, insya Allah sih Mas, banyak berkahnya lah gitu. Kita ngerasa ini masya Allah ya, kita berjualan sebuah barang yang insya Allah manfaat, yang memang saya pun ngerasain manfaatnya, suami, anak-anak ngerasain manfaatnya,
orang lain juga bisa ngerasain manfaatnya. Kemudian tadi disambungkan dengan ayat Quran juga, memang kita mengikuti apa yang sudah dituliskan di Quran, mengikuti hadis juga gitu. Jadi kayaknya menarik juga nih ya gitu. Kalau kita udah nggak pacaran, terus ada hadisnya lagi, ada ayatnya lagi jelas gitu kan. Kayaknya kalau bisa ada manfaat tambahan, kenapa enggak gitu loh Mas. Memang aku kan juga baru terpikir untuk oke Mas yuk kita gabung gitu, apa kita seriusin ya emang. Setelah aku lihat dan merasakan sendiri. Bahkan ketemu sama mitra-mitra BP gitu. Iya langsung kan. Iya. Ketemu Sama geng tawakal ya, ada geng tawakal kan nih? sama itu aku Kita punya geng tawakal loh. geng bersatu pada tuh. Jadi ternyata kan dari rumah pun bisa menghasilkan rupiah. Jadi kayak ibu-ibu juga dia tetap bisa punya waktu lebih banyak bersama anak-anak gitu kan. Apalagi sekarang sudah pandemi ya kan. Berarti kan memang makin terbatas keluar rumahnya gitu ya. Ternyata juga bisa gitu. Dan namanya barang itu kan nggak harus produksi sendiri. Saya juga awal-awal tuh ambil propolis dari Inggris juga. Bayang kalau saya harus kumpulkan dulu lebahnya, bikin dulu hutannya, kumpulkan lebahnya. Wah itu kayak belum tentu bengkak, iya itu. dikerubungi sama lebah gitu kan. Jadi apa-apa itu nggak harus produksi sendiri. Sama kayak kita menjadi showroom Toyota, showroomnya Honda, itu kan tidak harus produksi, tidak harus juga merakit, ya. Jadi cukup memindahkan saja gitu. Dan itu juga insya Allah tetap jadi pengusaha gitu. Bahkan kalau kita misalnya kita pergi ke counternya Apple gitu ya, kita beli laptopnya, itu di sana tertulis itu authorized reseller. Jadi udah jual laptop pun, ya Apple sekalipun itu tulisannya authorized reseller. Jadi yang jual Apple itu reseller gitu. Jadi teman-teman yang misalnya jadi reseller untuk keripik, misalnya untuk baju, misalnya untuk suplemen, misalnya nggak usah merasa minder, malah ya harusnya bangga gitu karena ini Toyota melakukannya gitu, showroom Toyota melakukan, ya showroom Suzuki melakukan, showroomnya Apple melakukan gitu. Itu juga part of entrepreneurship gitu, bukan yang nggak bisnis juga gitu. Bahkan ini Mas Mario, Mbak Dita, itu kalau kita pelajari sejarahnya ternyata juga Nabi Muhammad yang saya baca belum pernah juga melakukan produksi. Beliau selalu menjual dan menjualkan saja. Berarti kita ini dong kalau berdagang menjual barang yang sudah ada mengikuti Rasulullah juga. Mudah-mudahan. Jadi sebenarnya Rasulullah pasti beliau bisa memproduksi kan, nggak mungkin beliau nggak bisa. Tapi kan beliau ini sengaja mengasih contoh yang bisa ditiru oleh semua gitu, oleh umatnya sepanjang zaman yang jumlahnya miliaran gitu. Jadi kalau kamu nggak punya modal, kamu nggak punya pengalaman, kamu nggak punya latar belakang bisnis, kamu tetap bisa jadi pengusaha gitu. Nah, jadi tidak harus punya mesin, tidak harus punya modal, ya, tidak harus punya kapital, tidak harus punya pabrik, bisa juga bisnis gitu. Jadi Rasulullah mencontohkan itu selama 25 tahun. Yang saya tahu beliau bawa barang dari Mekah, jual ke negeri lain sampai ke Syam. Dari negeri lain, dari Syam juga dibawa sampai ke Mekah. Jadi menjual dan menjualkan yang beliau lakukan. Dan ini kan harusnya jadi contoh, jadi ibrah bagi kita, insya Allah gitu, harusnya. Gitu. Jadi akhirnya kita akhirnya lebih melar ya. Coba aja gitu ya. Jadi dengan kejadian ini ya kita juga otak lebih melar. Bagaimana dari rumah kita bisa menghasilkan rupiah? Ya ternyata bisa. Jangan apa-apa itu kita mau beli mesin laundrynya, beli mesin untuk bikin kopi. Itu modalnya berapa gitu kan sayang. Kalau bisa ya kita langsung modal nggak seberapa langsung bisa menghasilkan. Itu kan lebih baik. Jadi cash flow-nya jalan. Jadi kadang-kadang itu bisnis tidak harus idealisme, nggak harus pakai passion. Kadang-kadang ada orang muda kelamaan di passion gitu. Ya, saya bilang sama dia ya, dari lubuk hati saya yang paling dalam saya bilang sama dia, gundulmu saya. Karena belum tentu passion kita itu mampu membiayai hidup kita kan. Contohnya kita ada yang suka nyanyi, suka siaran, belum tentu itu bisa menghasilkan. Belum tentu orang juga menghargai ini kita ya, suara kita gitu kan. Nah, kenapa kita nggak realistis aja, bisa menghasilkan uang dulu ya, nanti sambil jalan kita bisa nyalurkan passion kita gitu. Betul. Apalagi yang sudah nikah gitu kan. Benar Mas. Ya emang kadang apalagi dalam kondisi kayak begini kayaknya banyak yang harus optimismenya lebih
tekankan, kemudian harus cari jalan lain gitu kayaknya ya Mas ya. Dalam kondisi Iya. begini khususnya nih, lagi mepet Dan banget memang ini. buat kita sih, maksudnya khususnya buat saya Mas, memang ya sebagai kepala rumah tangga itu, jadi sekarang ini situasi yang sangat cermat gitu. Jadi ya hikmah nih, masih hikmah lainnya setelah kita pulang dari Turki, ini menjadi situasi yang sangat tepat. Karena apa? Kita bisa di rumah tapi mobile at the same time gitu. Karena kan ya kayak gini sekarang, maaf ya, yang ojol juga mereka nggak boleh bawa penumpang tapi bawa barang boleh. Berarti kita punya solusi gitu kan. Terus Ya, sementara kita nggak boleh keluar, ini kan telepon tetap bisa jalan. Buktinya kita bisa ketemu nih walaupun nggak bertemu fisik. Artinya komunikasi tetap bisa dijalankan. Sementara bisnis tetap jalan, kitanya diam di rumah. Wah, itu kan win-win banget gitu buat aku sih ya, Masya Allah banget. Mas Mario, nanti kita bikin seminar pakai Zoom pakai Zoom. Oh ya, siap, Masya Allah. Siap ya? Hari Kamis ya, Kamis pagi ya. Nanti kita kalau pagi kita sama Abi sama Umi sama Tergantung Jakarta. jamnya. Jamnya dulu Mas. Coba lihat dulu nanti Iya. jadwalnya ya, baru kita tampilin. Oke, nanti cek jadwal deh. Kalau bisa hari Iya. Kamis sih lebih baik ya. Itu kan bisa nanti teman-teman ada yang lagi puasa. Mudah-mudahan Iya. bagus lah. Insya Allah. Gitu. Sekarang orang hari Sabtu Minggu hari biasa juga semua punya waktu insya Allah. Jadi kita bikin Betul, seminar di betul. Kamis. Emang Mak, ini berkah juga ya, hikmah juga corona nih. Maksud aku kayak hari ini misalnya kita kalau biasanya di jalan macet gitu, ini oke deh, ini kan mungkin hari Ahad ya. Kalau hari-hari biasa mana bisa sih kita ngejar ilmu atau kajian atau apalah, meeting lah, anggap seperti ini. Sekarang di rumah bisa berapa meeting dikerjain kan? Iya. Jadi Efektif saya menilai itu karena kita keadaan seperti ini kita dipaksa lebih kreatif. Makanya di Betul. tengah pandemi seperti sekarang, saya kasih resep itu biasanya 4 formula ya, itu agar bisnis kita bisa bergema selalu. Dalam bahasa Inggris gema itu disebutkan eco ya. Nah, jadi saya kasih Ya. resep juga eco. Pertama kita harus lebih efisien. E-nya efisien. C-nya kreatif, harus lebih kreatif. Hanya adalah health concern. Jadi sama sekarang ini orang concern di kesehatan. Orang Ya. tuh terima barang apapun, makanan atau apapun, itu kalau nggak ada faktor kesehatannya diperhatikan dia nggak akan mau. Jadi harus ada health Ya. concern di sana. Bagaimana barang itu bisa nyampe di rumah dia, gitu, ya kan? Ya. Terus yang terakhir adalah online. Nah, kalau 4 ini diperhatikan, ada faktor eco, ya, efisien, Ya. kreatif, health concern, dan online, itu insya Allah bisnisnya akan survive, akan bertahan. Masya Allah. Bahkan bisa bertumbuh juga insya Allah gitu. Jadi nggak benar bahwa pandemi ini mematikan ekonomi, nggak juga sih. Kalau kita kreatif, kalau kita memati 4 ini, insya Allah tetap bertahan, bahkan bisa bertumbuh gitu. Dan alhamdulillah kita sama mitra-mitra juga membuktikan itu bisa ternyata. Tidak serumit yang orang bayangkan insya Allah. Mbak Rita pengen sharing lagi pengalaman ini sebagai bumil, tadi nama belum dijawab nih. Nama calon bayi. Jadi gini Mas Ibu, kalau nama itu biasanya kayak Aura ya, waktu itu kita minta sama Abi Makin, jadi kita biasanya menunggu. Dan nggak mau bohong. Iya. Jadi waktu pas kita Aura dulu Mas, kita diberikan beberapa pilihan. Akhirnya disortir tinggal 2 gitu. Nah dari 2 ini sampai ini anak lahir kita belum tentukan gitu. Nah tapi begitu ini anak ditaruh di perutnya Dita, langsung di antara 2 pilihan ini namanya keluar. Jadi kan kalau anak bayi biasanya, saya diceritain sama dokter, biasanya anak bayi itu begini gitu, nggak selalu melulu mau melawan gitu. Kalau Biasanya kan merem gini kan, masih merem gitu. ataupun kalau mau membuka mata ya sekedar membuka mata. Ini waktu itu matanya membelalak. Jadi benar-benar begini. Kalau ini nggak ketahan sama perutnya Dita, mungkin begini dua-duanya. Iya, Gitu. gitu. Jadi benar-benar membelalak. Akhirnya kita bisa lihat matanya bagus ya. Nah salah satu nama yang Abi kasih itu adalah yang bersangkutan dengan mata. Langsung lah jatuh namanya yang itu. Nah sekarang jadi kita masih kumpul dulu Mas. Iya, Kumpul dulu gitu namanya. masih ngumpulin nama-nama dari guru-guru. Masya Allah, kan siapa tahu lebih ada keberkahan lah. Insya Allah. Nah, Iya, juga iya, iya. memang kita juga yakin nih ya, kan tadi Mas Iko kan bilang Eko, kita pernah dapat pengalamannya yang ini langsung ya, gitu ya, waktu pas kita di Ambon Mas. Ini khususnya kalau kita bicara soal umat Muslim ya. Jadi waktu itu di Ambon itu di salah satu pantai yang nggak terlalu jauh, kita nggak usah sebut ya gitu ya.
itu pantai itu tadinya campur baur mas gitu, siapapun boleh jualan di situ, siapapun boleh datang ke situ, nggak ada masalah, ya udah. Tapi lalu kan datang nih fenomena hijrah ini kan. Nah fenomena hijrah ini tersebut lah, terbunyikan angin ke telinga teman-teman hijrah ini bahwa ini kan campur ya, makanannya halal apa enggak ya gitu, walaupun yang jual nasi goreng, walaupun yang jual ayam bakar gitu, halal enggak ya gitu. Akhirnya karena syubhat emang luar biasa, masya Allah, kalau di Ambon ini kan emang orang bener-bener akidah gitu kan ya. Karena syubhat ternyata ragu-ragu, mereka bergeser sedikit nih muslim-muslim ini gitu. Jadi kita bikin ekosistemnya di sini yang muslim aja. Akhirnya muslim semuanya ke sana mas, pindah gabruk gitu. Ramai, halal, jelas gitu. Oh, berarti kan memang kalau ya Allah alam ya gitu, dalam kita itu ekohanya adalah health. Kalau aku health atau halal, itu penting sekali gitu kan. Itu penting sekali karena kalau misalnya memang sampai nih ke pengalaman kita ini mas, jadi kita udah datang ke sana aman ya, memang kita dari kita untuk kita ya sehat, masya Allah, sesuai dengan syariat, ya udah nggak usah dinego lagi gitu kan, udah jelas banget pahalanya dapat, sehatnya dapat. Itu sih yang dari aku, Allah alam. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman semua sekalian. Ya, kita sudah mau 1 menit 2 menit terakhir mas. Ini saya kasih close aja boleh ya? Ya. Ya. Jadi teman-teman ya, kalau di tengah pandemi seperti ini ya, kita tetap optimis, tetap baik sangka ya. Kita percaya bahwa ini adalah yang tetap terbaik insya Allah ya untuk kita sekarang. Dan kalau kita berhasil melalui ini semua, kita bisa cerita dengan bangga pada anak-anak kita bahwa keluarga kita ya, alhamdulillah kita survive semuanya. Dan ini akan menjadi cerita yang bagus dari segi keluarga dan segi bisnis gitu. Karena kalau kita bandingkan krisis ekonomi, krisis moneter ya, sekitar tahun 90-an akhir, itu nggak seberapa. Nah sekarang ini benar-benar menyentuh semua, bahkan mendunia gitu ya. Kemarin saya ngumpul dengan beberapa teman pengusaha, kita Zoom meeting gitu ya dengan beberapa. Jadi memang di Amerika ini udah sebenarnya mereka udah merasakan. Jadi kayak Warren Buffett pun juga udah mulai nahan-nahan dia. Terus di Taiwan itu juga Januari itu udah mulai sepi. Jadi mereka tuh sudah mulai jaga-jaga karena isu virus itu sudah ada. Ya mereka tuh di Taiwan tuh banyak udah tutup sebenarnya di Januari itu. Nah cuma kalau orang nggak peka ya nggak tahu. Nah ada orang peka dia tahu. Jadi pas pulang itu ya teman kita kemarin tuh ya yang punya warung abnormal cerita. Jadi dia mulai nangkep tuh isu itu ya, dan kemudian dia meetingkan ya, dia mulailah melakukan langkah-langkah antisipasi gitu. Nah jadi kejadian seperti ini membuat kita akhirnya apa ya, jangan sombong juga gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang sekarang bisnisnya jalan bagus akan bagus terus, enggak juga. Kita mesti punya saving ya, kita juga punya rencana-rencana untuk antisipasi seperti apa ya, sehingga dalam keadaan kita bisa hidup terus. Saya juga nyampaikan kepada teman-teman semua ya, yang misalnya entrepreneur atau misalnya pengusaha ya, Anda adalah orang yang istimewa. Di Indonesia jumlahnya nggak sampai 2% ya, dan Anda orang yang mendapatkan keuntungan yang lebih. Oke? Nah jadi selama ini Anda sudah untung lebih.